Assalamualaikum teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan mengikuti kegiatan menulis cerita dan bercerita yang diadakan oleh KKG Sardono Harjo. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat yuk. Sehat, rahmat sempat sehingga bisa menghadiri acara yang diselenggarakan di lingkungan KKG Sardono Harjo. Ibu-ibu yang kami hormati, saya selaku ketua panitia mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semuanya, dan kami juga aturkan terima kasih khususnya kepada Ibu Kepala TK Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan dalam pelaksanaan tempat BIMTEK pada hari ini, dan juga kepada teman-teman panitia yang sudah membantu sehingga terlaksana acara pada hari ini. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, mantap. Karena atas banyaknya nikmat yang Allah berikan pada kita semua, salah satu aja, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ibu-ibu semuanya bisa hadir di sini, itu tentu tidak lepas dari nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan perjalanan panjenengan semua dari rumah sampai ke sini seperti janji Rasulullah bahwa siapa saja yang menuntut ilmu dari rumah sampai tempat majelis ilmu, itu malaikat mengepakkan sayapnya untuk memberi rahmat. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, ya. Amin. Jadi bisa mengambil hikmah tanpa merasa digurui. Jadi kita nggak usah nih kok nasihat. Sesuk nek tangi kudu esok. Awas nek sampai telat awas tidak. Ibu sudah mau kerja, kamu harus bla 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 bla. Tidak perlu pakai perangkuran syarat, ya Bu ya. Tiap pagi begitu, sini bisa stroke ya lama-lama ya Bu. Ya betul. Padahal kita bisa nih mau tidur, disampaikan nih cerita sama anak-anak. Nah, Ibu punya cerita tentang anak yang malas untuk bangun pagi. Cerita nih, digambarkan. Anak-anak bisa kok Bu mengambil pelajaran. Oh, berarti aku nek males jadinya kayak ibu. Aku nek rajin bangunnya tidurnya kasih, aku kayak itu. Aku pengen. Tidak, tanpa kita harus banyak menggurui, lewat cerita anak-anak bisa mengambil pelajaran. Lanjut Bu. Nah, apa manfaat bercerita? Sudah saya sampaikan tadi, maaf kalau tidak bisa ditulis ya. Dan nggak bisa ditulis tinggal di foto wae Bu. Cekrek, gampang banget ya. Karena kita ngebut, maaf ya Bu ya. Tapi kalau bisa ngambil poinnya nggak apa-apa. Kalau bisa ngambil poinnya nggak apa-apa. Manfaatnya tadi apa? Dengan bercerita anak-anak bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran tanpa merasa digurui. Baik, lanjut ya Bu. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu pengawas tadi nih. Tadi udah dibahas sama beliau. Aspek-aspek apa, perkembangan apa yang didapat anak lewat cerita. Ini aspeknya ada banyak sekali yang anak-anak bisa dapatkan lewat bercerita. Makanya ini pentingnya ibu-ibu guru bisa bercerita itu di sini ya. Karena ternyata lewat cerita akan membangun aspek perkembangan bahasa, emosi, sosial, kognitif, partisipasi, kebiasaan bekerja, motorik. Yuk Bu, dikupas satu-satu. Dikupas satu-satu ya. Oh, lanjut aja ini, lanjut. Bener, apa sih maksudnya bercerita itu kok bisa mendukung perkembangan bahasa? Bu, pernah gak punya murid, atau kalau nggak murid ya putrane panjenengan atau tetangga gitu ya, anak yang tidak bisa mengungkapkan keinginannya? Misalnya banyak ya Bu, di depan kasir biasanya ngantri, ono jajanan di depan kasir itu, Bu, apa?
Ya apa? Mau pipis? Mau jajan? Ngantuk? Mau mati? Enggak, malah ini ya anaknya mantel, ibu era dongdong, ibunya mantel, anaknya nggak mau ngomong kan gitu ya? Ada nggak Bu? Banyak ya, tidak bisa mengungkapkan keinginannya. Apa mereka punya konco-konco ya? Konco-konco ini dia ora dong, dia semakin emosi gitu. Nah, dengan bercerita, anak-anak akan terbiasa nih Bu mendengar kosakata dari Bu Guru, kemudian berkonsentrasi. Apa meneh Bu Gurunya menarik dalam menyampaikan, memperhatikan, itu bisa menstimulus dia bisa berkomunikasi dengan baik, menyampaikan apa yang diinginkan, gitu ya, lewat mendengarkan cerita. Lanjut. Dari segi sosial, nah ini anak-anak lewat mendengar cerita itu Bu, itu juga belajar bersosial. Oh, berarti kalau jadi anak yang baik supaya disayang teman-teman harus gitu ya. Nek aku begitu berarti teman-temanku gak suka. Gitu, dia bisa belajar bersosial lewat cerita yang kita sampaikan. Apalagi, nah dari segi emosi, belajar untuk mengeluarkan emosinya dan memahami perasaan temannya. Bagaimana toh nek sedih itu harusnya gimana? Apa belum nek sedalan-dalan atau gimana? Itu nanti bisa belajar lewat bercerita ya. Lewat cerita, Bu Guru bisa nih mengembangkan supaya anak-anak itu bergerak aktif berpartisipasi dalam cerita itu. Misalnya anak-anak kemudian di balik semak-semak keluarlah binatang yang melata. Ular! Gimana ular melata? Weh, muridnya dong melata. Keluar lagi binatang yang melompat. Apa? Kata! Ayo melompat. Bu gurunya ikut melompat gak Bu? Ikut gak? Ayo lompat. Glosor. Tapi bu gurunya glosor. Ya, ikut ya Bu ya. Paling gak ngasih contoh gitu ya. Ikut berpartisipasi ya. Kemudian lanjut dari segi kognitif. Nah Bu, lewat cerita ibu-ibu juga bisa nih menumbuhkan perkembangan kognitifnya anak-anak. Contoh nih, misalnya tentang bercerita tentang anak-anak kalau itu si kupu-kupu sedang hinggap di atas pohon. Si kelincinya mengejek. Di dekatnya kupu-kupu ada ulat yang sangat buruk. Ulat, kamu jelek banget, bulunya banyak. Pasti banyak yang gak suka sama kamu. Lihat aku, putih, bersih, banyak yang suka sama aku. Kamu, pasti banyak orang yang geli. Si ulat tidak mempedulikan. Dia terus saja berdoa nih sama Allah, ya Allah, tolong aku beri kesabaran. Si ulat berpuasa. Terus diceritakan tentang metamorfosis jadi kupu-kupu. Nah, nanti di akhir kisah bisa ditanya ini ke anak-anak untuk apa? Mencapai segi kognitif. Anak-anak dari kisahnya Bunda tadi, Bu Guru tadi, ulatnya ada berapa? Anak-anak ingat-ingat nih. Ulatnya, ada 2 Bu Guru. Warnanya apa aja tadi? Hijau sama hitam. Ingat-ingat ya, hijau sama hitam. Ulatnya 2. Kelincinya ada berapa? 1. Nah, itu mengingat kembali anak-anak kognitifnya berkembang di sana. Itu contohnya ya, contoh aja. Nanti bisa dikembangkan lagi. Kemudian lewat cerita, ibu guru bisa membangun aspek perkembangan moral. Moral itu kalau kita ya lebih ke agama ya, ke agama masing-masing supaya kisah apapun yang kita sampaikan jangan lupa mengandung hikmah.
moral. Jangan mau cerita sak kenane waton lucu, waton anak-anak guyu tapi tidak ada hikmahnya. Ini yang penting. Hikmah apa yang mau disampaikan lewat cerita. Lanjut ya. Kemudian dari segi fisik dan motorik ini kaitannya dengan partisipasi tadi ya. Lewat cerita anak-anak ikut bergerak nih, melompat, melata, berlari, itu bisa masuk ke sini juga dari segi melatih anak-anak untuk fisiknya ya. Nah, yuk cerita atau dongeng gitu ya yang kita sampaikan. Kalau cerita itu ini tak lewati sebentar. Kalau dongeng bedanya ya Bu dari kamus ya, kamus. Cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian dulu yang aneh-aneh, yang apa ya Bu, imajinatif gitu ya dongeng itu. Seperti misalnya ada apa ya Bu, pelangi, yang pelangi itu adalah naga yang sedang minum. Misal sebenarnya kan pelangi bukan itu ya. Dongeng itu seperti itu ya. Yang aneh lah gitu ya, itu dongeng. Kalau cerita itu lebih ke, nah dongeng seperti yang disampaikan oleh Ibu pengawas tadi, ada macam-macam dongeng nih. Ada fabel. Fabel itu dongeng yang berisi tentang dunia binatang, kancil, mencuri timun dan sebagainya. Legenda itu dongeng yang berhubungan dengan keajaiban alam atau terjadinya suatu tempat. Mite, Nyi Roro Kidul, gitu nih. Saya baru bedah macam-macam dongeng loh ya. Saya belum sampaikan mana dongeng yang baik untuk anak-anak ya. Ini cuma macam-macam dongeng, sage, parabel. Semua macam dongeng ini adalah fiktif. Yang jelas dongeng itu fiktif, tidak pernah terjadi gitu ya. Cuma karangan gitu ya. Nah, lanjut ke berikutnya. Saya mau kembali ke ini. Nah, Bu, ini yang paling penting. Ada seorang profesor namanya David McCallum. Itu seorang profesor yang mengadakan penelitian selama 25 tahun. Mengadakan penelitian di 2 negara, Bu. Beliau ini mengadakan penelitian di 2 negara, Jepang dan Spanyol. Waktu itu 2 negara ini sama-sama negara yang belum maju. Nah, David McCallum ini mengadakan riset satu pertanyaan. Pertanyaannya sama, ditujukan kepada warga 2 negara ini. Pertanyaannya apa? Apa cerita yang paling berkesan yang kalian ingat sejak kalian masih kecil sampai sekarang? Pertanyaannya itu. Nah, ternyata orang-orang Jepang itu hampir jawabannya sama. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Nek bahasa Jepang tidak rano Malaysia. Saya ya iso soalnya. Ini yang jawab orang Jepang. Saya masih ingat dongeng yang diceritakan oleh bapak ibu saya kalau mau tidur. Bapak ibu saya itu menceritakan tentang kepahlawanan, tentang hero. Kalau Jepang itu pahlawannya ninja ya, ninja samurai, pendekar samurai. Itu penuh dengan perjuangan, kemudian kerja keras. Maka akhirnya ternyata 25 tahun kemudian Jepang lebih maju daripada Spanyol. Ketika orang Spanyol ditanya apa cerita yang masih kalian ingat waktu kecil, jawabannya apa Bu? Waktu kecil sering didengarkan dongeng putri. Putri apa? Putri salju, putri duyung, putri tidur, Cinderella. Itu semua cerita-cerita putri itu endingnya mesti sama. Apa? Akhirnya sang putri itu bertemu dengan pangeran dan hidup bahagia. Mana Bu? Mesti endingnya itu ya enggak? Dan mereka hidup bahagia selamanya. Udah selesai. Jadi ceritanya itu tidak ada perjuangan, kegigihan, pokoknya happy ending, hidup bahagia dengan pangerannya. Apapun cerita putri apa-apa, akhirnya itu melenakan dan Jepang melesat jauh
daripada Spanyol, karena dari kecil memang dia didongengin tentang kerja keras, disiplin, berjuang. Oke, teknik bercerita sederhana. Disebut sederhana karena pelatihannya cuma singkat ya. Yuk Bu, saya mau tanya nih, bagaimana cerita yang baik? Tadi sudah saya sampaikan ada dongeng tadi macam-macam. Cerita itu seperti ini, kisah itu seperti. Kemudian cerita yang baik yang seperti apa? Nah, iya, salah satunya itu Bu. Materi dan penyampaiannya harus baik. Materinya bagus, cara penyampaiannya ya bagus. Itu nanti akan berhasil ceritanya. Materinya bagus, cara menyampaikannya bagus. Sekarang saya mau tanya, kalau materinya nggak bagus, cara penyampaiannya bagus nih, tapi materinya nggak bagus, kira-kira itu bisa disebut cerita yang bagus nggak Bu? Contoh, ini gurunya juara dongeng tingkat nasional, mesti bagus ya, pinter nih, berceritanya pinter. Tapi materi untuk anak TK dia ambil cerita Joko Tarok. Ada ini Bu, nah ambil cerita Joko Tarok. Anak-anak, maka turunlah bidadari dari kayangan. Satu, dua. Oh, anak-anak masih terpana. Tiga, 7 bidadari sudah berada di dalam danau. Satu persatu bidadari melepaskan bajunya. Lalu dari balik rerumputan mengintiplah si jemputan. Anak-anak, Bu Guru, kira-kira kalau begitu terus muridnya gimana yang dengar cerita? Gebrobyos ya. Itu materinya nggak bagus, penyampaiannya bagus, tapi tetap tidak baik akhirnya untuk anak-anak, malah bisa disebut berbahaya. Bahaya. Yuk kita lanjut. Kalau dibalik, materinya bagus, ambil dari Al-Quran, bagus, tapi penyampaiannya nggak keren sama sekali. Bu gurunya mengambil cerita Nabi Musa, bagus ya Bu, tapi bu gurunya nggak pernah ikut pelatihan berkisah. Anak-anak, akhirnya Nabi Musa pun lagi bersama pasukannya, kuplak, sampai di seberang Laut Merah, lalu membelah laut dengan tongkatnya. Terbelahlah laut. Kira-kira anak-anak gimana? Ngantuk ya, tidak menarik sama sekali, padahal materinya bagus dari Al-Quran, kisah Nabi. Nah sekarang kalau dua-duanya nih wes materinya gak bagus, cara penyampaiannya amburadul, maka jangan heran kalau berakhir dengan su'ul khotimah. Wes gak berhasil tuh, anak-anak gak ngambil hikmah, membosankan, mesti mau ditinggal tawaf, sa'i, atau lempar jumrah. Wes gak ada yang mendengarkan ya. Nah yang paling berhasil, materinya bagus, cara penyampaiannya keren. Yuk, pengen gak Bu seperti yang terakhir ini? Pengen. Ayo kita belajar bareng, jangan ngantuk. Boleh disambil, saya ya nggak boleh nyambil ya, tidak kacau. Oke, nah ini nih materinya didapat dari mana Bu? Wong berlatih mau nulis cerita aja belum dapat. Sekarang nggak usah bingung ya, materi bisa didapat dari mana saja, tidak melulu harus kita menulis, ya toh? Ya, lanjut dari mana? Materi yang paling bagus itu dari ini Bu, paling bagus, paling mulia dari Al-Quran, kitab suci kita semua. Jangan heran Bu, jangan kaget, lebih dari sepertiga Al-Quran itu isinya kisah.
kisah, isinya cerita Bu, lebih dari sepertiga Al-Quran. Nggak percaya dibukain tuh Al-Qurannya, dilihat terjemahannya. Ada banyak kisah yang Allah berikan sebagai contoh kita semuanya. Allah memberi contoh orang yang menuhankan dirinya karena sejak hidup tidak pernah sakit, nggak pernah sakit. Akhirnya dia menganggap sebagai Tuhan. Semua penduduk negerinya disuruh menyembah dia. Akhirnya sama Allah ditenggelamkan di Laut Merah. Siapa? Fir'aun. Ya keras Bu. Fir'aun. Fir'aunnya. Anak-anak bisa belajar tuh. Oh, kalau kita tidak patuh dan taat sama Allah, jadi seperti Fir'aun. Allah juga memberi contoh di dalam Al-Quran tentang orang yang kayanya Masya Allah sampai orang-orang tidak kuat mengangkat kunci hartanya. Saking kayanya, tapi karena dia sombong, ibadahnya lupa, lalu sama Allah dikubur. Namanya siapa? Korun. Korun. Maka sekarang kalau banyak ada harta yang tertimbun disebut harta korun. Ada itu Bu. Allah juga memberi contoh kepada umat manusia tentang anak nih, anaknya orang soleh, bapaknya nabi tapi dia durhaka. Sopo Bu? Anaknya nabi siapa yang anaknya durhaka, nggak mau patuh sama Allah, akhirnya sama Allah di apa? Kantot air bah. Lot, anaknya Nabi. Nabi siapa ayahnya? Lot. Nabi Nuh. Anaknya yang durhaka namanya siapa? Kanan. Kanan enggak, dia durhaka karena manut dengan ibunya. Ibunya juga durhaka. Istrinya Nabi Nuh siapa namanya? Tahu nggak Bu? Kalau suaminya Pak Nuh berarti ibunya Bunuh. foto. Banget sepertinya. Wes ambiar. Lidah di belakang, bibir bawah. Anak aku di foto ya. Tunggu nenek mau ikut. Suaranya kecil, sama dengan anak-anak tadi sama, cuma posisi lidahnya. Nenek ikut, mau ikut. Ya, coba ayo lidahnya taruh di. Iya, boleh. Elit kabeh. Lah masih cantik. 1, 2, 3, ayo. Sing kayak aku sindang. Foto. Sip, nanti pokoknya sing paling mirip sudah kejadian. Pokoknya saya nggak punya malu gitu ya kata dia. Sing malu kayaknya perlu contoh ya. Yang sudah berhasil ya. Dari sini kelihatan sih udah kayak nenek. Tunggu nenek. Ayo Bu. Kalau perlu di zoom. 1, Ibu jangan ketawa. Tahan nafas. Lan, 1 ya. Enggak usah malu. Lihat ke kamera jangan niknya. 1. Tadi saya lihat dari sana nanti cerita sendiri-sendiri. 1, 2, 3. Oke, sip. Tepuk tangan lagi deh. Itu udah dapat ya. Suara kecil bisa untuk anak dan nenek. Sekarang suara besar bisa untuk bapak, untuk kakek, bisa untuk nanti dimanipulasi lagi bisa jadi raksasa atau setan gitu ya. Yuk suara ini bapak dulu, bapak. Assalamualaikum. Ngebas ya.
ngebas. Assalamualaikum. Bapak pulang. Ada di rumah enggak ya? Assalamualaikum. Bapak pulang. 1, 2, 3. Bagus. Sekarang bapaknya sama anaknya ngomong harus beda. Harus beda loh ya. Gini, tok apa dialognya? Assalamualaikum. Bapak pulang. Ada di rumah? Ada Pak, aku di sini. Ayo, bapak dulu. 1, 2, 3. Tangan deh semuanya. Udah bisa. Nanti nih cerita pokoknya nggak boleh sama ya. Vokalnya ya. Oke. Kakek. Suaranya di situ di bapak tadi, di gede tadi. Tapi posisi lidahnya sama dengan nenek. Tapi suaranya jangan kecil. Kalau kecil nanti jadinya nenek. Tapi gede. Saya tuh nek foto kan ya sing cantik, nek perlu dikasih filter ya. Lanjut. Oh, iya oke. Ya, sini pakai tunggu. Beda dengan nenek. Nenek ya. Tinggi. Nenek tunggu. Aku mau ikut. Ya, tunggu. Cepetan. Gerak karungnya rokok. Itu ya. Beda ya. Yuk sekarang suara kakek. Ya, sini nenek pakai tunggu. 1, 2, 3. Jangan ditinggal. Makanya adek tepung. Kayak suara kambing ya. Gak apa-apa, soalnya bareng-bareng. Nanti kalau sendiri-sendiri kedengaran. Dapat ya? Suara besar jadi bapak, kakek. Nah, kalau saya sebutkan tadi, kalau kisah di Al-Quran berarti bukan raksasa tapi setan ya. Kisahnya Nabi Adam misalnya. Karena berkelatan dengan setan gitu ya. Anak-anak kemudian begitu Nabi Adam. Masuk sini. Masuk mana masuk? Sini. Ambil. Kok hilang Bu? Tok makan Bu? Mulutnya mana Bu? Diangkat Bu mulutnya Bu. Tangan lagi. Yuk siapa mau nangkep sinarnya Bunda? Saya. Oke. Yang sana yang nyoteng ya. Siap. Tangannya siap Bu? Oke, tangkap ya. 1, 2, tuing. Lempar yang tinggi. Lempar. Ke sini. Lempar yang tinggi. Siapa mau tangkap lagi? Yang di belakang. Yuk, tangkap ya. Kamu yang jilbabnya paling merah. Oke, berdiri. Ya, tangkap ya. Siap ya. Tangkap ya. Aku malah wedi kayak arep tari Bali. Oke, pelan-pelan ya, pelan. 1, 2. Iya. Tenang, yang angkat tenang. Lempar yang keras. Mana ini? Di. Nyangkut. Oh, di sini. Jatuh. Masuk sini aja. Ship, masuk lagi. Dah. Kenapa bisa? Ini jempolnya. Itu cuma ilustrasi anak-anak supaya untuk bermain anak-anak lebih melihat ke depan. Kayaknya yang anak tadi kok bisa
Nah, gitu. Jadi ini bisa dibeli di bawah ini. Saya nggak jual alat sulap ya. Ya, sambil sulap bisa disisipkan. Tapi jangan, kalau saya sih karena intinya adalah bercerita, storyteller, sulap itu cuma untuk selingan supaya anak-anak konsentrasinya kembali ke sini, itu ya. Itu jadi ini memang bisa dipecet, Bu. Kalau lempar dipateni, tuing, nek tangkap pecet meneh. Gitu. Masukin sini pateni, jebut cabut gitu aja ya. Oke. Sakjane iki rahasia sulapku. Kok ya tak buka di sini ya. Ya, ibu-ibu yang berbahagia, para ibu guru TK yang bagi saya ini adalah bu guru yang luar biasa karena sebagai peletak dasar fondasi karakter anak-anak. Saya ingatkan gongnya, mari mulai sekarang kita budayakan bercerita, cerita yang mengandung moral, yang mempunyai nilai hikmah. Eman-eman nek mung waton dongeng tapi tidak ada hikmahnya. Hindari kisah-kisah yang mengandung khurafat, tahayul, pornografi ya, porno aksi, itu dihindari gitu ya. Jangan lagi diceritakan kisah-kisah yang mistis supaya anak-anak percayanya hanya dengan kekuatan Allah gitu ya. Sudah tidak ada lagi nih anak-anak ketika lari dia dikejar oleh raksasa. Tolong dilempar dengan segenggam terasi. Berubah jadi lautan lumpur. Raksasanya tolong. Tapi ternyata bisa lolos. Aku masih mengejarmu. Kita lempar dengan jarum. Jadilah hutan yang berduri. Ada cerita gitu? Anak-anak nanti di sini mindsetnya, oh kalau aku takut setan, tak lempar aja sama terasi, jarum, garam, tahayul ya. Jangan lagi, masih banyak kisah-kisah yang nek minta pertolongan sama Allah, minta perlindungan sama Allah, tidak dengan barang-barang yang seperti itu tadi. Ngoten nggih Bu ya. Jadi mari kembalikan budaya bercerita, cerita yang mempunyai nilai positif, moral dan pesan hikmah. Pak. Dari saya, kalau ada salah atau mungkin ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Jika ada yang bermanfaat, monggo silakan untuk bisa diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah teman-teman kegiatan menulis cerita dan bercerita hari ini. Asik dan menyenangkan bukan? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.